Halo pemirsa, Anda menyaksikan berita nasional terkini bersama saya Restu Wulandari. Pemirsa, kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui informasi terkini dari berbagai isu yang terjadi di dalam maupun di luar wilayah Indonesia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Empat kabupaten di wilayah Tapanuli Raya, Sumatera Utara dilanda banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim selama 2 hari berturut-turut pada Senin dan Selasa 24 dan 25 November 2025. Hujan deras membuat air sungai meluap dan terjadi pergerakan tanah di Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan. Di Sibolga, banjir menerjang sejumlah kelurahan dengan arus kuat, menyeret kendaraan serta merusak rumah warga. Material lumpur dan batang pohon menghantam permukiman. Longsor terjadi di beberapa titik sehingga memutus akses jalan dan menghambat mobilitas warga. Di Tapanuli Selatan, bencana ini menyebabkan 8 warga meninggal dunia dan puluhan warga luka-luka. Ribuan warga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sementara itu, di Tapanuli Utara, puluhan rumah terdampak dan 2 jembatan putus sehingga akses transportasi terhambat. Di Tapanuli Tengah, hampir 2.000 rumah terendam banjir di 9 kecamatan. BNPB menjelaskan cuaca ekstrim ini dipicu siklon tropis Koto di Laut Sulu dan bibit siklon 95B di Selat Malaka, meningkatkan curah hujan dan angin kencang di Sumatera bagian utara. BNPB mengimbau masyarakat selalu waspada, khususnya warga yang tinggal di daerah perbukitan dan bantaran sungai, serta mengikuti arahan petugas lantaran potensi cuaca ekstrim bisa terjadi beberapa hari ke depan. Mahendra Dewanata, Berita Nasional TV. On behalf of the First Lady and the entire Trump family, I want to wish all Americans a Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengampuni 2 kalkun bernama Goebel dan Waddell dalam tradisi tahunan Thanksgiving di Gedung Putih Amerika Serikat Kamis 25 November 2025. Acara ini dihadiri Ibu Negara Melania Trump serta sejumlah pejabat. Di sini Trump mengatakan kedua burung menerima pengampunan penuh dan tanpa syarat. Pemberian pengampunan Goebel dan Waddell sebagai salah satu kegiatan Trump sebelum Trump bertolak ke Mar-a-Lago liburan Thanksgiving. Trump sempat bercanda, nyaris menamai kedua kalkun dengan nama Chuck dan Nancy, merujuk 2 tokoh Demokrat yang kerap ia kritik. Ia juga menyindir pengampunan kontroversial yang pernah diberikan mantan Presiden Joe Biden. Biden membatalkan pengampunan 2 kalkun bernama Peach dan Blossom pada November 2024. When I first saw their pictures, I thought we should send them, I shouldn't say this. I was going to call them Chuck and Nancy. But then I realized I wouldn't be pardoning them. I would never pardon those 2 people. Dikutip dari Reuters, Goebel dan Waddell berbobot lebih dari 50 pon atau 23 kg, menginap di Hotel Mewah Willard Intercontinental dan tampil di ruang briefing Gedung Putih menjelang upacara. Goebel dan Waddell akan menghabiskan sisa hidup di North Carolina State University Agriculture College. Kalkun-kalkun ini juga dibesarkan Travis Pittman dari Warren County, North California. Ia menyebut pengalaman ini sebagai mimpi menjadi kenyataan. Pittman mengungkapkan putranya Carter turut berperan memberi makan dan berinteraksi dengan 2 kalkun tersebut. Demikian berita nasional terkini, saya Restu Wulandari pamit dan sampai jumpa.